Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Romai dalam saat teduh pada pagi hari ini, hari Rabu 27 November 2024. Adik-adik, Kak Romai sangat senang sekali karena hari ini Kak Romai dapat memimpin saat teduh pada pagi hari ini bersama dengan adik-adik. Nah adik-adik, yuk mari kita siapkan Alkitab kita, karena nanti kita akan sama-sama membaca Alkitab. Yuk siapkan Alkitabnya, tapi sebelumnya adik-adik, yuk siapkan hatinya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membangunkan kami dari tidur kami, dan saat ini kami ingin bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami lakukan, dapat kami renungkan dengan baik di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, nah adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah hadiah berharga. Wow, hadiah berharga. Tentu ketika adik-adik mendengar kata hadiah, adik-adik pasti senang sekali ya. Siapa yang senang mendapat hadiah? Semuanya pasti senang mendapat hadiah. Coba, siapa yang dalam bulan ini sudah mendapatkan hadiah? Oh, yang ulang tahun November ya, dapat hadiah dari mama papa, dari guru-guru di sekolah, atau guru di sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendapat hadiah itu, apakah adik-adik sedih atau senang? Wow, sangat senang ya, dapat hadiah ya. Apapun hadiahnya, yang penting hadiah ya, kita pasti senang mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mendapatkan hadiah itu cuma-cuma atau karena adik-adik melakukan sesuatu? Atau seperti tadi adik-adik sedang berulang tahun dapat hadiah? Ya, tentu karena adik-adik melakukan sesuatu. Misalkan adik-adik mendapat hadiah dari mama papa karena adik-adik ulang tahun. Lalu misalkan adik-adik mendapat hadiah dari guru karena adik-adik mendapat juara 1 di sekolah. Atau di sekolah minggu, adik-adik sering mendapat hadiah ketika adik-adik hafal ya, ayat hafalan, adik-adik bisa ayat hafalan lalu dapat hadiah. Ya. Nah, begitu juga di dalam Alkitab ya, tapi yuk mari kita buka Alkitab kita. Yuk kita buka dari Wahyu 7 ayat 12 sampai ayat 17. Wahyu 7 ayat 12 sampai ayat 17. Begini firman Tuhan. Sambil berkata amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, jemaat di Asia Kecil ini mengalami kesedihan yang panjang karena mereka dimusuhi, bahkan dianiaya oleh negara dan masyarakat di sekitar mereka. Namun adik-adik, jemaat di Asia Kecil ini tidak menyerah. Mereka terus memelihara iman mereka dengan tekun berdoa, bersekutu untuk memuji Tuhan, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Tuhan Allah berjanji sebagai hadiah ketaatan mereka, kesedihan mereka akan dihapuskan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita seperti jemaat di Asia Kecil tadi. Mereka tekun berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar bertekun dalam doa, memuji Tuhan dan membaca Alkitab. Siapa yang suka berdoa? Wow, semuanya bagus. Siapa yang suka baca Alkitab? Wow. Siapa yang suka melakukan firman Tuhan? Wow, luar biasa ya. Nah, adik-adik, sama seperti tadi jemaat kecil Asia tadi, mereka bertekun dalam doa. Kita juga diajak untuk bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa artinya adik-adik, kita berdoa bukan hanya karena saat kita sedih atau kita berdoa saat kita bahagia, tapi kita berdoa setiap saat. Itu disebut bertekun di dalam doa. Begitu juga dengan membaca Alkitab. Bukan hanya karena kita lagi waktu senggang atau kita lagi libur baru kita mau membaca Alkitab. Tapi kita luangkan waktu kita walaupun kita sibuk belajar ataupun bermain mungkin ya, tapi kita harus sempatkan untuk membaca Alkitab. Itu harus kita bertekun membaca Alkitab. Dan juga bukan hanya membaca Alkitab saja atau mendengarkan firman Tuhan saja, tapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun, kapanpun, ya, setiap saat kita melakukan firman Tuhan, maka kita pun akan menerima hadiah indah dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang akan bekerja ataupun orang tua kami yang bekerja dari rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka. Berikan kesehatan Tuhan, berikan panjang umur, dan berikan kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan berkati juga guru-guru kami di sekolah dan guru sekolah minggu kami. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye adik-adik, shalom. Sampai bertemu di saat teduh berikutnya. Bye.